Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buku saya ya yang akan kita bahas sekarang. Tadi sudah dijelaskan terbit pada tahun 2012. Langsung saja, ini beberapa karya yang sudah saya terbitkan berupa buku ya. Kalau membuat buku atau menulis buku saya itu hampir setiap tahun mesti menerbitkan buku dan setiap semester menerbitkan jurnal ilmiah. Yaitu pertama karena sebagai kewajiban seorang dosen itu selain mengajar harus menulis. Tapi khusus buku yang manajemen pendidikan ala Rasulullah ini saya susun sebelum menjadi dosen. Ini saya susun ketika saya masih mahasiswa S2 MPI. Jadi S1 saya PAI, S2 MPI, dan S3-nya juga MPI. Nah, yang paling berkesan sebenarnya ya buku yang akan kita bahas kali ini. Karena biasanya buku itu kalau dosen ya karena hanya sekedar kewajiban, tanggung jawab karena dia ngajar mata kuliah A, dia membuat buku A misalnya. Tapi khusus buku MPI ini bukan bukan karena tuntutan atau hanya sekedar kewajiban saja, tapi memang berawal dari kegalauan saya. Buku manajemen pendidikan ala Rasulullah ini sebenarnya dulu berasal dari tesis saya. Judulnya berasal dari apa yang saya risaukan selama ini. Coba ini teman-teman di MPI waktu kuliah kan mesti yang diagungkan pertama Bapak manajemen klasik misalnya, Bapak manajemen ilmiah Frederick Taylor, Bapak manajemen modern Peter Drucker ya, Bapak manajemen personalia Robert Owen dan lain-lain banyak sekali. Itu yang selalu diagung-agungkan oleh mahasiswa. Waktu itu termasuk saya juga. Kok galau saya? Ini seluruhnya dari barat. Apa sebelumnya tidak ada tokoh-tokoh manajemen yang luar biasa? Nah, akhirnya saya temukan ternyata di balik Sirah Nabawiyah itu ya tertuang nilai-nilai MPI yang sangat luar biasa. Ini tidak a priori ya. Jadi Rasulullah di sini memang bukan tokoh teori MPI. Rasulullah itu berbagai multi aspek. Jadi seluruh aspek kehidupan, seluruhnya bisa kita kaji dalam diri Rasulullah, termasuk manajemen pendidikan. Nah ini. Nah, tokoh-tokoh teori pendidikan itu kan Bapak manajemen ilmiah atau Bapak manajemen klasik Frederick Taylor itu pencetus teori manajemen klasik teorinya, tapi prakteknya sudah jauh sebelum Frederick Taylor lahir sudah ada itu. Jadi ternyata ketika kita membaca Sirah Nabawiyah bukan sekedar alur sejarahnya, tapi nilai-nilai atau makna di balik sejarah itu luar biasa, sangat luar biasa. Ada yang membuat buku dari aspek kesehatannya, militernya dan lain-lain banyak sekali. Kita fokuskan pada aspek manajemen pendidikan. Dan karya yang lain nanti ini PDF dari buku ini saya share ya sebagai bonus acara ini secara gratis. The Power of Story ini kisah-kisah inspiratif dibaca sebelum tidur gitu ya. Enak sekali ini santai. Dan buku-buku yang lain nanti saya share semuanya secara gratis bisa dipelajari dan dijadikan rujukan mungkin membuat tesis atau skripsi terkait dengan ini. Sebelum kita membahas terkait manajemen atau nilai-nilai manajemen pendidikan pada era Rasulullah, ini adalah gambaran secara umum ya yang kita bahas selama ini di bangku perkuliahan ya. Tokoh-tokohnya banyak sekali ya. Gulick, George Terry, James Toner, Kunz, Rumput dan banyak lagi. Itu kita selalu membahas yang paling diingat oleh mahasiswa biasanya apa? POAC ya. Paling sederhananya kan POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Ini menurut
Giorgio Terry. Padahal yang lain juga banyak yang misalnya gulik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fungsi manajemen. Ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 5 dan seterusnya. Banyak sekali. Tapi sebenarnya bisa diringkas ini hanya 3 sebenarnya. Planning, organizing, ya, dan controlling. Intinya di situ. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Seluruh tokoh ini sama pada aspek planning dan controlling. Atau bisa dengan bahasa sederhananya sebenarnya sama pada, kalau diringkas, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sama sebenarnya. Jadi tidak perlu kita perdebatkan yang benar yang mana. Nah, nanti ini yang kita bahas dalam buku ini, misalnya planning era Rasulullah itu seperti apa. Sebelum kita membahas manajemen, nilai-nilai manajemen Rasulullah, coba kita pahami dulu pembentukan pribadi Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi ada gemblengan, dalam tanda kutip, gemblengan khusus yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Yang pertama misalnya, pada usia 8 bulan, ini maksudnya 8 bulan dalam kandungan, ayah beliau bernama Abdullah wafat. Jadi Rasulullah itu lahir tidak pernah melihat wajah ayahnya. Nah, jadi memang sudah yatim sejak lahir. Ini ada hikmahnya. Jadi memang nanti ajaran Rasulullah itu memang tidak diturunkan, tidak diajarkan oleh ayahnya, tidak seperti para pemimpin yang dunia pada umumnya, anaknya diturunkan, diajari sampai jadi pemimpin. Berarti kepemimpinannya itu berasal dari ayahnya. Rasulullah tidak. Ya, Rasulullah itu yang mengasuh pertama ya ibunya sendiri ya. Kemudian setelah itu disusui oleh ibunya. Ini ada di Arab waktu itu adalah diasuhkan kepada orang lain di pedalaman. Selama 5 tahun Rasulullah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah atau Halimah dari Bani Sa'ad ini di pedalaman. Waktu itu memang tradisi ya, ada para pengasuh misalnya lahir kemudian di usia awal golden age itu diasuhkan pada para pengasuh itu di pedalaman. Ini hikmahnya, di pedalaman itu sangat untuk menghindari tanda kutip debu Mekah. Jadi pengaruh-pengaruh di kota besar. Terus pada usia 6 tahun ya, ibunya bernama Aminah wafat. Jadi sudah yatim sebelum lahir, pada usia 6 tahun yatim piatu. Ibunya wafat ini di Madinah ketika menjenguk atau berziarah ke makam Abdullah. Kemudian diasuh oleh kakeknya 6 tahun, karena ibunya wafat diasuh oleh kakeknya. Ini yang mengantarkan waktu dari Madinah ke Mekah kembali itu namanya Ummu Aiman. Jadi diasuh sebentar oleh Ummu Aiman, diberikan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Dan usia 8 tahun pun, ketika usia 8 tahun kakeknya wafat juga. Hingga usia remaja, hingga menikah itu diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Nah, artinya seluruh pengasuh Nabi ya, itu tidak ada yang lama. Mengasuh sebentar wafat, mengasuh sebentar wafat. Itu sebenarnya hikmahnya supaya menghindari ya, seluruh ajaran Nabi Muhammad itu bukan dari turunan. Jadi memang benar-benar dari Allah. Itu. Nah, dan di usia remaja Rasulullah itu mengembala kambing. Jadi membantu pamannya mengembala domba. Saya waktu itu berpikir, kenapa kok para nabi itu mayoritas profesinya mengembala domba? Kok tidak semuanya berdagang, kok tidak semuanya jadi pekerja yang lain, kok mesti mengembala domba? Ternyata ada hikmah di balik mengembala domba. Seluruh nabi di usia remaja mengembala domba ini maknanya persiapan bahwa umatnya nanti ya itu sulitnya seperti mengembala domba ini. Biasanya kan digiring ke padang pasir mencari rumput, itu kalau nggak dipukul itu tidak belok.
Artinya di situ ada kesulitan dalam mengembala domba. Ibaratkan persiapan nanti memimpin umatnya seperti itu prosesnya. Nah, kemudian kedua putra Rasulullah ya setelah waktu itu telah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah itu memiliki putra putri sebanyak 6 ya. Yang pertama Qasim dan Abdullah, ini laki-laki semua. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Jadi yang perempuan seluruhnya hidup sampai dewasa, tapi yang punya keturunan hanya dari Fatimah. Nah, pertanyaannya, kenapa kedua putra Rasulullah ini diwafatkan sejak balita, sejak kecil? Ya, Qasim ini sekitar 2 tahun, Abdullah itu tidak sampai balik diwafatkan. Artinya ada hikmah di balik ini. Menurut analisis ya, kenapa kok kedua Rasulullah diwafatkan ketika balita? Andaikan kedua putra Rasulullah ini sampai dewasa, sampai punya keturunan, nah, bisa saja dimungkinkan kedua putra ini akan dikultuskan ya, akan bahkan disembah oleh para pengikut-pengikutnya nanti. Jangankan putranya, wong sepupunya Rasulullah Ali bin Abi Thalib aja sampai timbul percekcokan, muncullah Syiah, muncullah dan Khawarij dan seterusnya itu padahal hanya sepupunya, apalagi putranya Rasul yang sampai dewasa. Nah, ini oleh karena itu diwafatkan oleh Allah sejak usia balita. Nah, ini seluruhnya merupakan gemblengan atau tarbiyah dari Allah untuk menjadikan Rasulullah itu menjadi pribadi yang sempurna. Ya. Nah, pada inti manajemen kita membahas planning atau perencanaan pada nilai-nilai di dalam Sirah Nabawiyah itu. Yang pertama, kita pasti membahas tujuan pendidikan atau visi, misi, tujuan pendidikan Islam. Visi pendidikan yang diajarkan Rasulullah adalah menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi pendidikan itu tidak hanya untuk orang muslim saja, jadi rahmat bagi seluruh alam, bahkan tidak hanya untuk manusia saja. Bukan rahmat bagi manusia, tapi seluruh alam. Jadi lingkungan, hewan, dan lain-lain. Nah, kemudian tujuan pendidikannya adalah Rasulullah di situ diutus memang untuk menyempurnakan akhlak. Jadi itu yang paling utama. Inama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, itu adalah tujuan pendidikan atau Rasulullah diutus. Kemudian ini kita analisis planning ketika Rasulullah baru diutus ya, di situ lembaga atau pusat yang dipilih oleh Rasulullah adalah rumah Arqam bin Al-Arqam ya. Rumah Arqam bin Al-Arqam. Kalau di sejarah di Sirah Nabawiyah ya hanya menceritakan rumah ini seperti ini ya. Hanya begitu, tapi coba kita analisis. Arqam itu berasal dari Bani Makhzum, yaitu musuh dari Bani Hashim. Jadi Rasulullah berasal dari Bani Hashim, memilih markas atau pusat pendidikan di Bani Makhzum. Artinya apa? Orang kafir waktu itu tidak akan menyangka masa Rasulullah dari Bani Hashim memilih tempat atau pusat pendidikan di markasnya atau di wilayahnya musuh. Nah, jadi itu untuk menghindari kecurigaan para kafir Quraisy waktu itu. Yang kedua, Arqam itu waktu itu masih berusia belia, jadi sekitar 16 tahun. Waktu masuk Islam, Arqam itu sekitar 16 tahun. Dipilih rumahnya anak remaja, dipilih sebagai pusat. Nah, dan keislamannya pun belum banyak diketahui oleh kebanyakan orang waktu itu. Nah, ini orang kafir tidak mungkin menyangka. Dan yang ketiga, rumahnya Arqam itu berlokasi di belakangnya Bukit Sofa, jadi terpencil begitu, tidak di tengah-tengah kota Mekah. Jadi gitu. Ini artinya Rasulullah memilih rumah Arqam ini dengan penuh pertimbangan yang bisa mengelabui ya kecurigaan oleh orang-orang kafir.
Nah, yang ketiga, planning yang selanjutnya adalah planningnya berupa doa. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari Umar. Nah, waktu itu jauh ya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Rasulullah sudah berdoa, Islam itu akan kuat dengan salah satu dari Umar. Umar yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisam. Amr bin Hisam itu nama lain dari Abu Jahal. Nama lain Abu Jahal itu Abu Hakam bin Hisam, sama. Nama aslinya Amr bin Hisam. Jadi di antara dua Umar, dan waktu Rasulullah berdoa itu keduanya ini para pemimpin kafir Quraisy. Jadi musuh-musuh Islam didoakan supaya masuk Islam. Karena Islam akan kuat dengan jika salah satu dari ini masuk Islam. Jadi kenapa kok didoakan Umar? Karena Umar memiliki potensi yang luar biasa. Jika salah satu dari ini masuk Islam, maka Islam akan berubah waktu itu. Memang Umar Al-Faruq kan pembeda. Jadi sangat jauh beda sebelum dan setelah Umar masuk Islam. Nah, ini yang paling menarik di sini adalah perencanaan ketika proses hijrah ke Madinah. Di sini saya istilahkan kalau di ilmu manajemen itu job description satu, nanti dibaca teori-teorinya tentang job description, kemudian terkait dengan manajemen strategi. Ya, di sini sangat luar biasa sekali Rasulullah menerapkan, kalau di dalam teori-teori itu sangat menerapkan. Pertama, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemani dalam perjalanan hijrah. Kenapa kok Abu Bakar? Nah, Abu Bakar itu punya anak-anak yang bisa dimintai kerjasama. Kemudian Abu Bakar yang paling senior dan yang sabar menemani Rasulullah. Satu. Ali bin Abi Thalib diminta untuk tidur di kamar Rasulullah ketika Rasulullah berangkat untuk mengelabui para kafir Quraisy. Kenapa kok Ali bin Abi Thalib? Ada analisis wajah Ali itu dan tinggi atau proporsi tubuh Rasulullah itu mirip dengan Ali. Ketika Ali menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya, itu orang kafir yang mengira Ali ini Rasulullah. Jadi itu. Ya, kemudian meminta Aisyah untuk menyiapkan makanan dan perlengkapan dalam sebelum perjalanan ke Madinah itu, Aisyah. Kemudian anak dari Abu Bakar namanya Abdullah itu diminta sebagai menjadi mata-mata menyadap berita dari Mekah. Nah, itu sudah di planning juga Abdullah jadi mata-mata, nanti informasi apa disampaikan di dalam perjalanan yang ditunggu di Gua Sur, itu begitu. Kemudian Asma bin Abu Bakar, ini anaknya Abu Bakar juga, membawa bekal makanan ke Gua Sur. Asma ini disebut atau dijuluki perempuan berrok dua atau yang memakai rok dua. Kenapa? Waktu itu sampai Rasulullah detail ketika membawa makanan, tolong makanan itu disimpan atau disembunyikan di dalam rok. Waktu itu menggunakan rok yang di dalam itu berisi makanan, ditutupi dengan rok lagi, pakaian lagi. Jadi sampai segitunya. Jadi yang selanjutnya adalah Amr bin Fahirah. Itu mengembala kambing untuk menghilangkan jejak kaki Rasul. Jadi ketika perjalanan di belakang itu ada Amr bin Fahirah, ya, ini menurut riwayat bukan orang Islam, ya. Jadi melibatkan orang non Muslim dalam perjalanan itu. Ini pengembala kambing, tolong kambingnya nanti jalan lewat sini supaya jejak kaki Rasulullah itu hilang, tertindih jejak kambing-kambing tadi itu. Kemudian Abdullah bin Uraikid ini adalah sebagai pemandu atau pemandu jalan. Kenapa kok pemandu jalan? Karena memang yang dipilih oleh Rasulullah itu bukan jalan pada umumnya, tapi jalan kerabasan yang belum dilewati oleh kebanyakan manusia. Nah, Abdullah bin Uraikid ini adalah penjelajah lah, kasarnya seperti itu. Kemudian Suroko, banyak yang tahu Suroko ini adalah waktu itu pembunuh bayaran, ya, yang mencari Rasulullah, dan ketika ketemu
kudanya Suroko ini terjebak di dalam pasir sehingga intinya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Rasulullah waktu itu mengancam atau memberikan pilihan, kamu dibunuh atau kamu saya ampuni, silahkan kembali ke Mekah, ya. Waktu itu dengan sampaikan pada orang kafir Quraisy bahwa saya tidak melewati jalan ini. Jadi Suroko kembali yang awalnya niat membunuh Rasul, tapi akhirnya malah membantu Rasul. Ini Suroko ini orang kafir, pembunuh bayaran. Malah kembali mengelabui kafir Quraisy. Jadi Rasulullah tidak lewat sini, cari tempat yang lain. Padahal lewat situ. Dan yang selanjutnya, perjalanan yang dipilih oleh Rasulullah adalah malam hari. Kenapa? Karena waktu itu ketika malam hari para kafir Quraisy sedang istirahat, Rasulullah dalam perjalanan. Yang dilewati adalah jalur alternatif atau terabasan. Itu. Dan yang ketika nyampe di Madinah, coba waktu itu disambut meriah, ya. Semua orang berebut di Madinah itu berebut kalau meminta Rasulullah tinggal di rumahnya, tapi Rasulullah tidak langsung memilih saya tinggal di rumahnya si A, tidak. Tapi dengan bijaknya biarkan unta saya berjalan, di mana dia berhenti maka di situ yang akan saya tinggali. Coba pemimpin sekarang ada usulan A, B, C, dan D misalnya, langsung nunjuk A misalnya. Maka yang B, C, D akan tersinggung, akan merasa iri. Dengan bijaknya Rasulullah memilih dengan cara di mana unta saya berhenti, di situ saya tinggal. Maka unta Rasulullah waktu itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Maka seluruh yang berebut tidak ada yang merasa iri atau sakit hati karena yang memilih di situ unta. Nah, ini sangat bijaknya dalam menentukan tempat tinggal Rasul di Madinah. Dan yang paling penting waktu di Madinah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ini tidak, menurut para pakar, nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang pernah melakukan langkah ini, mempersaudarakan golongan A dengan golongan B, tidak ada. Rasulullah mempersaudarakan muhajirin. Muhajirin itu kaum dari Mekah dan ansor kaum dari Madinah. Dengan begitu Rasulullah ternyata melenyapkan fanatisme kesukuan waktu itu. Jadi zaman jahiliyah itu sangat fanatis sekali terhadap sukunya, bahkan sukunya disalahi sedikit saja perang. Dengan begitu fanatisme kesukuan dilenyapkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, ini yang sangat luar biasa, perumusan Piagam Madinah, ya. Ini terdiri dari 47 pasal yang nanti bisa dilihat di dalam lampiran buku saya ini. Coba nanti dibaca. Ini Piagam Madinah ini berisi seperti undang-undang dasar lah, kalau di Indonesia itu undang-undang dasar atau dasar negara, luar biasa. Sampai kenapa ada istilahnya masyarakat madani, karena kehidupannya didasarkan pada Piagam Madinah yang dirumuskan oleh Rasulullah ini. Jadi Pancasila UUD 45 itu pun dia senada dengan Piagam Madinah. Jadi itu jangan diganggu gugat. Di Piagam Madinah ini Rasulullah menaungi seluruh bani atau seluruh golongan yang ada di Madinah. Di Madinah itu ada 9 suku. Ada 9 suku yang awalnya sangat fanatis, ya. Sangat fanatis, sangat membela sukunya masing-masing. Dengan adanya Piagam Madinah ini mereka menjadi satu. Saya bacakan misalnya pasal pertama saja. Pasal pertama, sesungguhnya mereka satu umat, sama seperti manusia yang lain. Itu yang pertama. Jadi seluruh golongan ini dipersatukan dengan rasa humanisme. Bukan di situ bukan didasarkan yang Islam yang paling kuat, yang lain yang lemah, tidak. Jadi seluruhnya dilindungi oleh Rasulullah waktu itu, oleh Piagam Madinah ini, selama menaati pasal-pasal yang ada di dalam Piagam Madinah.
Oke, yang selanjutnya adalah planningnya Rasulullah yang selanjutnya persetujuan perjanjian Hudaybiyah. Nah, kalau kalian membaca perjanjian Hudaybiyah itu ya di pelajaran itu, seakan-akan ya perjanjian Hudaybiyah itu 6 Hijriah ketika Rasulullah dan umatnya menuju ke Mekah dicegat di tengah jalan oleh kaum kafir Quraisy. Di situ dilarang masuk ke Mekah. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Seakan-akan di perjanjian itu sangat sepihak memihak pada kaum kafir. Yang pertama bunyinya kan diadakanlah gencatan senjata atau larangan berperang selama 10 tahun. Satu. Yang kedua, jika kaum kafir masuk ke kaum muslim tanpa seizin orang kafir Quraisy, maka harus dikembalikan. Tapi sebaliknya, ketika pasal yang ketiga, ketika kaum Islam, kaum muslim masuk ke golongan orang kafir, maka tidak dikembalikan. Nah, dengan ini seakan-akan sepihak dan merugikan orang Islam. Tapi jika dikaji lebih mendalam, kenapa Rasulullah menyetujui? Yang pertama, di situ terjadi perjanjian antar dua negara. Berarti Rasulullah secara tidak langsung, orang kafir Quraisy itu mengakui Rasulullah itu sebagai pemimpin negara atau presiden lah. Secara tidak langsung, bukan sebagai hamba biasa yang waktu di Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya gencatan senjata atau larangan berperang selama 10 tahun, Rasulullah di Madinah bisa mempersiapkan menata pasukan dan menata fokus berdakwah di Madinah. Itu. Nah, itu terbukti dari mana? 2 tahun setelah perjanjian ini terjadilah Fathul Mekah. Jadi Rasulullah menyiapkan pasukan, menata negara itu selama 2 tahun di Madinah. Barulah Rasulullah berangkat ke Madinah, ke Mekah. Ini terjadilah peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah yang didatangi oleh 10.000 kaum muslim waktu itu tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Nah, ini termasuk di situ kan Abu Sufyan yang taubat itu, kemudian banyak lagi orang kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam karena kemuliaan Rasulullah tanpa pertumpahan darah pun bisa menaklukkan kota Makkah. Itu terkait dengan planning.